Halo, kembali berjumpa di video tutorial C++. Materi kali ini akan mencangkup mengenai polymorphism yang akan kita batasi dengan praktek penggunaan overriding. Nah, pertama-tama mari kita buka Visual C-nya, lalu kita buat sebuah project. Misalnya di sini seperti yang telah saya buat, VT7, video tutorial 7. Lalu jangan lupa dibuat source filenya. Maka akan terbuat sebuah tab baru di mana kita bisa melakukan coding. Nah, pertama-tama mari kita persiapkan untuk console application kita. Nah, kita akan sedikit mereview tentang polymorphism. Walaupun di pertemuan sebelumnya telah dikatakan, polymorphism adalah sebuah mekanisme yang mengizinkan seorang programmer untuk mengimplementasikan suatu fungsi ataupun objek dengan cara yang berbeda. Nah, sekedar mengingatkan bahwa ada 4 jenis polymorphism. Yang pertama adalah subtype polymorphism, yaitu penggunaan kelas turunan melalui pointer ataupun alamat dari kelas induk. Lalu yang kedua adalah parametric polymorphism, yang biasa disebut dengan compile time polymorphism. Yang ketiga adalah ad hoc polymorphism, yang biasa dikenal sebagai overloading. Dan yang terakhir, yang keempat adalah coercion, yang biasa disebut implicit or explicit casting. Nah, pada materi kali ini kita hanya akan membatasi tentang overriding saja. Nah, overriding tersendiri itu masuk dalam golongan dalam jenis subtype polymorphism. Overriding adalah kemampuan untuk mengubah definisi dari sebuah fungsi ataupun atribut turunan pada subclass. Secara umum dapat dilihat sebuah overriding terjadi apabila terdapat nama metode yang sama persis bahkan dalam parameternya antara sebuah kelas dan kelas turunannya. Nah, mari kita coba langsung. Kita membuat sebuah kelas misalnya seperti ini. Lalu kita buat access modifier. Lalu kita bisa buat sebuah fungsi void cetak. Di dalamnya kita cetak cout, misalnya kelas induk. Seperti ini. Lalu kita buat sebuah kelas turunan misalnya. Kelas anak misalnya. Public induk. Seperti ini. Lalu misalnya di access modifier public, kita buat misalnya void cetak. Kita cetak kelas anak. Seperti ini. Nah, di sini yang bisa kita lihat adalah kelas anak dan kelas induk, ya. Dalam kasus ini kelas anak merupakan turunan dari kelas induk. Tapi kalau dilihat dengan seksama, kelas anak memiliki sebuah fungsi yang sama namanya, bahkan parameternya, dengan kelas induk. Secara konsep, apabila memiliki access modifier protected, maka apapun yang ada di dalam access modifier protected tersebut akan diturunkan kepada kelas turunannya. Lalu bagaimana bisa sebuah kelas anak membuat void cetak? Inilah yang disebut overriding, kemampuan untuk mengubah definisi dari sebuah fungsi ataupun atribut turunan pada subclass. Lalu bagaimana cara mencobanya? Misalnya di void main, kita misalnya buat objek dari kelas anak seperti ini, misalnya A. Lalu kita a.cetak. Kenapa tidak menggunakan dari induk? Misalnya kalau dari kelas induk, misalnya seperti ini, b. Nah, cetak tidak akan bisa dipanggil karena cetak memiliki access modifier protected. Maka cetak hanya bisa dipanggil melalui kelas anak, seperti itu. Kelas anak yang telah kita beri access modifier public. Misalnya kita lakukan ini, maka misalnya sebelum kita mencoba scene.get, Ctrl F5, maka tentu saja yang akan tercetak adalah kelas anak. Lalu bagaimana caranya apabila kita ingin mengakses kelas induk, cetak yang ada di kelas induk?
Caranya kita cukup menambahkan, misalnya dalam void cetak, di atasnya kita menambahkan misalnya induk cetak seperti ini. Karena di dalam kelas anak memiliki sebuah akses untuk memanipulasi, untuk menjalankan semua fungsi yang ada di kelas induk yang berada dalam protected, access modifier protected, seperti itu. Kalau misalnya kita coba Ctrl F5, yes. Nah, maka kelas induk juga akan tercetak seperti ini. Inilah salah satu cara untuk mengakses sebuah fungsi yang ada di kelas induknya, walaupun menggunakan overriding. Nah, demikian video tutorial kali ini. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Terima kasih.